Bu Mulyani hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Desi apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Ibu, sebelum kita masuk kelas besok ya Bu ya. Jadi hari ini kita bincang-bincang sedikit dulu tentang apa yang akan kita lakukan besok. Jadi kegiatan kita hari ini bagaimana untuk pengembangan Ibu, apa yang akan dilihat besok di sini Ibu di kelas gitu. Masuk di situ ya. Iya Ibu. Sebenarnya Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran. Kalau berdifferensiasi berarti sudah pernah, pasti sudah ya Bu ya. Karena kita kan sesuai kebutuhan siswa. Ya, alhamdulillah kalau berdifferensiasi juga Ibu sudah beberapa kali mempraktekkan anak itu untuk membuat proyek yang dia kembangkan sesuai dengan apa mereka sendiri. Ada yang dia bikin videonya, ada yang dia bikin posternya, ada yang dia bikin infografisnya, dan macam-macam yang memang bisa mereka kuasai Sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Kalau pembelajaran sosial emosional Ibu dengan membiasakan siswa itu memfokuskan dulu pembelajarannya sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya? Kalau menyadarkan anak untuk fokus pembelajaran sudah sih, tapi yang sistem sosial emosional ini yang seperti apa kira-kira yang bisa diterapkan untuk anak-anak ini? Nah ini kita seperti yang di FPP yang kita bahas kemarin ya Bu, di sini kan ada kita nanti membahasnya bagaimana kita membuat teknik stop kepada siswa. Jadi kita mengajak siswa untuk berhenti sejenak dulu, kembali memfokuskan untuk menemui pembelajaran kita dimulai. Jadi oleh musik dan lantunan suara Ibu yang kami akan kepada siswa. Kalau itu belum sih, kayaknya keren juga ya dicoba ya Bu Desi ya. Besok kita coba ya Bu Mulyani ya. Oke. Besok Ibu belajarnya di kelas berapa kan di sini belajarnya? Kalau jadwal Ibu besok di kelas 11 IPS 3 jam pertama sampai jam keempat itu dia berturut-turut 4 jam. Oke, berarti kita ambil 2 jam saja ya Bu ya. Oke, 2 jam pertama ya. 2 jam lagi bisa Ibu melanjutkan kegiatan Ibu di mahasiswa. Apa persiapan Ibu dilakukan sebelum Ibu mengajar ini? Kalau persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran itu yang pasti pertama itu merencanakan. Jadi memang desain RPP untuk pembelajaran yang dilakukan besok. Berarti untuk supervisi besok itu apakah Ibu sudah harus mencoba mempraktekkan dengan yang emosional tadi ya? Iya. Iya. Oke. Sesuai dengan RPP yang kemarin dikasih tahu Ya, contohnya sama Ibu, ada yang berdifferensiasi sama KST itu akan kita langsungkan di kelas besok Ibu. Oke, berarti kalau demikian berarti persiapan Ibu selain memang mendesain RPP-nya dengan menggunakan model itu, tentu Ibu harus mempersiapkan juga bahan-bahan yang lain yang memang mendukung untuk pembelajaran dengan menggunakan KSE tadi ya, KSE tadi. Nah, kemudian menyiapkan medianya, kemudian menyiapkan tentunya diiringi dengan musik ya Bu Desi ya. Iya, biar enak lagi di siswanya relax. Biar relax ya, oke. Berarti itu persiapan-persiapan yang memang harus Ibu lakukan untuk proses supervisi bersama dengan Bu Desi. Tujuan pembelajaran itu apa itu? Kalau dari materi pelajaran yang dipelajari siswa itu dia sudah masuk bab tentang konteks sosial. Jadi dari untuk pembelajaran besok itu tujuannya bagaimana nanti siswa itu atau peserta itu mampu dia mengidentifikasi, menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat, terutama sekali adalah masyarakat sekitar dia sendiri. Kemudian dia tahu gimana sih kalau dengan konflik seperti ini dia bisa mencarikan cara untuk mengendalikan konflik tersebut. Nah, untuk mencapai itu Ibu gunakan dia sistem bisa dia apa yang dia lihat, apa yang dia tahu selama ini di media, kemudian apa yang pernah dia baca, dan mungkin ditambah lagi membaca buku dari pustaka dan juga menggali informasi dari internet. Nah, itu Bu Desi. Langkah-langkah pembelajaran besok seperti apa? Iya, kalau kita lihat langkah-langkahnya intinya dalam pembelajaran itu kan 3 ya,
dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu nanti siswa-siswa itu bagaimana dia nanti iya. Nah, ya jadi dari langkah-langkahnya itu ya kita ikuti yang tiga alur yang ada dalam pembelajaran. Jadi di pembukaan, di pendahuluan itu kalau jam pertama itu selalu biasakan anak-anak ini tadarus. Jadi awal masuk berdoa dulu, mengucapkan dengan mereka, kemudian menanyakan kabar mereka, kemudian tadarus bersama-sama, kemudian dilanjutkan nanti persepsi. Kemudian di inti karena di inti itu kita menerapkan yang KSE tadi ya, jadi diferensiasi ada nanti bagaimana diferensiasi berdasarkan kontennya, berdasarkan prosesnya, dan produk yang harus dihasilkan oleh anak-anak kita ini. Jadi setelah selesai pendahuluan di inti itu nanti anak ibu mengajak mereka untuk melakukan sistem yang KSE tadi Bu Desi ya, yang sudah ibu ceritakan kemarin ya, gitu kemarin KSE ada beberapa detik mereka mengikuti KSE supaya dia fokus untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian disajikan gambar, dia mengamati atau mencari informasi dari internet ya, dan karena ibu memberikan LKPD pada anak ini, memberikan LKPD, dia akan diskusi bersama-sama nanti tuh diskusi dengan LKPD yang diberikan, dan setelah dia selesaikan LKPD itu dia akan mempresentasikan hasilnya. Nah di sini dia nanti akan ada produk yang dia sedang berdesi. Nah karena sekarang ini anak-anak kayaknya sudah piawai menggunakan aplikasi Canva, tapi ibu nggak hanya fokus untuk Canva aja, boleh mereka nanti menggunakan Capcut atau apa terserah apa yang mau mereka buat dari hasil diskusinya. Kemudian setelah di kegiatan inti penutupnya ya bersama-sama mungkin menyimpulkan apa yang sudah mereka dapat. Nah nanti sebelum ibu simpulkan itu, sebelum bersama-sama menyimpulkan tentu ada penguatan dari ibu kepada mereka dari apa yang sudah mereka kerjakan di dalam ruang kerja. Dalam proses observasi ini tadi ibu belajar dari apa yang akan mesti amati, dari pengembangan apa yang akan mesti amati ibu, dari pembelajarannya atau dari PST-nya atau dari mananya ibu. Selama 2 jam itu Desi akan melakukan supervisi. Mungkin Desi bisa mengamati mulai dari pendahuluan sampai penutup, sisi mana nanti yang akan terlihat. Mungkin begini Bu Desi ya, setiap kita ada kelebihan dan kekurangannya. Nah terkadang kita merasa ini sudah oke, tapi kita mungkin saja pada saat proses itu ada yang terlupakan. Nah Bu Desi bisa melihat dari awal sampai selesai pembelajaran itu mana yang memang belum, yang memang akan Bu Desi ambil intisarinya nanti. Bisa di pendahuluan apakah sudah sesuai, belum pendahuluan dilakukan. Kemudian karena menggunakan KSE tadi, apakah KSE yang digunakan cocok enggak dengan situasi pada saat itu di jam pertama, ataukah mungkin selama proses kegiatan ini tuh ada hal lain yang memang ingin Bu Desi kembangkan nanti, atau ingin Bu Desi lakukan, sampaikan kepada ibu apa yang memang perlu ibu perbaiki, ibu benahi untuk pembelajaran berikutnya. Jadi nanti Desi aja yang bagaimana posisi mana yang akan mesti ambil dari ibu ya. Iya, jadi lebih leluasa. Jadi ibu pun tahu di mana kekurangannya dengan cara begini, di mana letak kurangnya kan. Jadi tadi kan siswanya berkelompok ibu ya, diskusi gimana apa itu. Ini masuk strategi pembelajaran seperti apa itu Bu? Nanti kita apa Bu? Strategi pembelajaran ibu. Iya, strategi pelajaran dia artinya di situ nanti itu sebenarnya berkaitan ke sikap dia nanti, bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia bisa lebih mengeksplor ya apa yang dia bisa ambil atau dia bisa jadi strategi pembelajaran apa yang akan ibu terapkan di kelas nantinya ibu dalam kegiatan yang diamati sama ibu. Nah, strategi yang dipersiapkan untuk proses
pembelajaran di kelas nanti. Yang jelas anak-anak ini kan nanti dia berkelompok, dia berdiskusi bersama. Jadi bagaimana nanti akan terjadi pembelajaran yang diferensiasi dengan menggunakan model discovery learning itu ya. Dan mereka akan diskusi kelompok satu sama lain, mengerjakan LKPD yang sudah ibu desain untuk mereka. Dan dia akan mendesain media seperti yang saya sampaikan tadi ya, boleh mau gunakan Canva silakan, mau gunakan aplikasi yang memang dia kuasai ya, memang dia kuasai. Artinya nanti anak-anak ini bisa dia melakukan pembelajaran, berinovasi, dia lebih kreatif gitu. Jadi memang lebih banyak mereka yang akan melakukan kegiatan ya. Berarti discovery learning ya Bu, untuk dalam setiap kegiatan itu maksud itu kan ada penilaian Bu. Penilaian itu kan ada 3, ada penilaian proses, ada penilaian hasil, sama penilaian dari temannya masing-masing. Dari kegiatan sikap ya. Penilaian besok ini apa ketiga itu akan Ibu lakukan atau dipilih salah satunya saja Ibu? Penilaian sikap itu pasti ada itu, dan itu disampaikan bagaimana dia nanti, karena dia berdiskusi kelompok, bagaimana dia nanti bekerja sama. Itu kan penilaian sikap tuh. Apakah dia bersikap baik selama dia berkelompok, nah itu masuk penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan sebenarnya itu bisa diambil ketiganya, cuman dalam hal ini mungkin ibu ambil nanti dari penilaian kognitifnya. Jadi kan ada yang mengerjakan LKPD itu, mengerjakan LKPD, dan sikapnya juga pada saat dia berdiskusi kelompok, dan keterampilannya bagaimana dia mendesain tadi, itu masuk ke keterampilan mereka gitu. Produknya di produk itu masuk ke bagian keterampilan. Jadi ketiga-tiganya diterapkan pada saat pembelajaran yang nanti akan dilakukan seperti itu. Jadi Ibu dalam kegiatan besok, menurut Ibu ini ada nggak menurut Ibu hambatannya untuk pada siswa dalam langkah-langkah yang telah Ibu inginkan tadi, ada nggak hambatannya rasanya? Kalau kendala itu pasti ditemui, apalagi di kelas 11 IPS 3 ya, itu kelas yang bagian ujung Bu Desi, kadang jaringan internet di sana agak susah. Sementara kalau anak yang mendesain, menghasilkan produk nanti dengan menggunakan Androidnya masing-masing, itu butuh jaringan internet ya. Kadang-kadang memang Bu, internetnya hilang kayak gitu, jaringannya ya di bawah kita jaringan susah. Jaringannya susah. Jadi memberikan kesempatan, nggak harus kamu mengerjakannya, nggak harus di bawah ini. Kalau sekiranya memang terkendala sini boleh mungkin kok di luar, itu biasanya dilakukan untuk mengatasi kendala yang Jadi boleh anak kalau udah selesai boleh mendesainnya di luar kelas ya Bu ya? Iya, tapi nanti kalau kembali dia setelah masuk kelas lagi untuk presentasi hasilnya. Terima kasih Ibu waktunya kita masuk. Semoga besok kita dapat melaksanakan semua kegiatan kita yang kita sudah kita laksanakan. Terima kasih waktunya telah diberikan kepada Desi. Semoga banyak bisa belajar dari Ibu. Terima kasih ya Ibu. Sampai ketemu kita besok lagi. Oke, siap Desi. Jadi nanti Ibu juga ini calon guru penggerak nih ya. Jadi kami pun guru yang akan juga minta mungkin ilmu-ilmu yang sudah Desi dapatkan sehingga ada pembelajaran juga untuk kami. Terima kasih ya sih.